Cek, 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 and we are back. Kita masih membahas Legend of Legaia playthrough-nya. Terakhir kita sampai di defeating the lion monster Karuban dan membebaskan Drake Castle dari mist. Oke, gue salah. salah scene. Ini baru bener nih. Kita sampai di adegan ini dan kita lanjutin aja petualangan Van dan Noah. Nah, di sini BGM-nya berubah, ya kan? One of my favorite soundtracks. Oh, bentar dulu. Saya tuh masih menikmati yang tadi di sini loh. Saya pikir dia masih akan jalan menyusuri gunung ini sampai bawah, keluar dari Mountain Rikuroa, melipir dikit ke Drake Castle. Nggak tahu ya, langsung di skip aja nih sama uploadernya. By the way, ini diupload oleh channel Look Back Gaming. If you guys wanna subscribe, please do. Kita lanjut ya. Emang ini to the point banget sama alur cerita. Jadi kita langsung ke Drake Castle dan menemukan bahwa sudah mulai terdengar banyak suara gitu. Van, voices, I hear a whole lot of voices from inside. Maksudnya, Van, aku mendengarkan banyak suara-suara di dalam sini katanya gitu. Is it safe? Apakah aman? Kita bakal baik-baik aja gak nih? Terus kita dikasih pilihan. Sama aja dua-duanya sebenarnya, gak akan ngaruh-ngaruh banget. Alright, I won't worry. Aku gak akan khawatir soalnya aku ada di sini sama kamu katanya gitu. Maka mereka jalan lah dan langsung disambut oleh seseorang ya, berambut gondrong, berkumis ini, berjubah biru. Travelers, have you driven away the mist? Apakah kalian yang sudah menyingkirkan kabut itu? Iya gitu. Oh, jadi yang kita dengar benar katanya. Ketika melihat seru yang bersinar berkilau di tanganmu, aku langsung mengerti. Terus dia memperkenalkan diri, aku Drake III, raja di istana ini. You have my deepest gratitude. Terus Noah ngeliatin bingung, kenapa? Kita juga bingung kenapa. Noah pun bertanya sama si bapak-bapak ini, kenapa yang lady katanya. Itu ada rambut yang tumbuh di bawah hidung bapak atau apa ya katanya gitu. Wah, kaget. Agak lucu nih di sini sebenarnya, momen-momen komedi juga sih gitu loh. Noah secara seseorang yang lahir dan besar di goa, tidak pernah melihat pria, apalagi pria berkumis. Di sini dia pertama kali perdana ngelihat orang berkumis, kaget dia. Apa tuh ini namanya kumis katanya gitu. Dan ini kumis kalau kata Vlogshop gitu ya. Actually I'm quite fond of my mustache. Hahaha, I wish to hear more. Dia minta kita untuk bercerita. Young travelers, come over here. Ayo ikuti aku, kata si King Drake. King Drake mengajak mereka untuk melanjutkan conversation dan bercerita tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Singkat cerita, udah diceritain semuanya nih. What an amazing story. So, Van sedang menuju ke Byron Monastery untuk mencari tahu keberadaan ibunya May di situ. Terus dia bilang di sini, my order to open the war gate must have cost you a great hardship. Pasti kalian sudah berkorban banyak sekali untuk ini ya. Untuk itu terimalah ini, water key, kunci air. Ini kunci gerbang pintu air yang menghalangi jalan kita menuju ke Byron Monastery itu guys. Sekarang kita udah punya kuncinya di genggaman tangan kita. Tinggal kita buka, kita unlock the gate. Lalu kita bisa menuju ke monastery. Dicegat lagi sama King Drake. Van, Noah, bentar dong, ngobrol dikit lagi katanya. I have a favor to ask. Aku mau minta tolong sesuatu katanya. Aku tahu bahwa kalian sedang menjalankan sebuah misi yang berbeda, yang terpisah. Tapi ingatlah mist, horrible mist yang mengelilingi dunia ini. Dan kalian yang terpilih oleh para Raseru, kalian punya misi yang suci katanya. Kata King Drake, saya memang tidak punya kuasa untuk mengkomando kalian, tapi kalian kan sudah menyelamatkan Rim Elm dan Drake Castle dari mist. Tapi the suffering, penderitaan itu nggak akan benar-benar berakhir sampai mist itu sirna dari muka bumi. Terus Noah di sini dengan polosnya nanya, suffer apaan? Are you talking about dinner? Emang ada sinonim lain dari dinner, yaitu supper. Di situ dijelasin ya, makan malam artinya. Sedangkan artinya supper sama suffer nih beda jauh banget. Suffer tuh artinya sedih. Terus di sini Noah tersadar, suffer berarti adalah ketika hal sedih terjadi gitu. Terus Noah bilang, nggak mau, nggak boleh gitu, nggak boleh.
Nggak boleh, aku nggak mau ada sedih-sedih lagi terjadi. Aku benci suffering. Perangi suffering gitu. Say no to suffering katanya gitu. Van, artinya kita harus menghancurkan mist itu sendiri. Dengan demikian suffering akan berakhir. Terus King Drake bilang, setuju bang katanya. Gitu. Sebenarnya ini pembicaraan ringan sih. Intinya adalah yaitu, I will detain you no further. Saya tidak akan menahan lagi. Silakan continue perjalanannya. I will pray hard for a safe trip. Good luck katanya King Drake. Udah, di sini kita gain full control lagi atas karakter kita. Kita bebas waduh, di skip lagi. Kita bebas menjelajahi Drake Castle. Sebenarnya tadi ada banyak banget ruang yang masih terkunci dan banyak item treasure chest juga yang berwarna merah itu yang bisa kita ambilin itemnya. Tapi intinya langsung ke apa nih namanya, ruang depan. halaman Drake Castle. Halaman depan Drake Castle, dan mereka lihat di sini ada pasar kaget, guys. Pasar kaget itu maksudnya pasar yang kalau kita kagetin door, ayam gitu, pasar kaget berarti namanya. Bukan ya, bukan. Pasar kaget itu berarti kayak pasar yang tiba-tiba ada gitu. Di sini Noah bilang, Van, kira-kira mereka mau ngomong sama aku nggak ya? Terus Van bilang, mau lah pasti gitu. Maka Noah pun jalan, dia ketemu sama orang-orang, ngobrol sama orang-orang untuk pertama kalinya dalam hidup dia sepanjang berapa tahun dia hidup di goa. Akhirnya di sini dia berinteraksi dengan banyak orang, dan di sini dia mengunjungi sebuah kios ya. Kios senjata nih sepertinya, arms dealer. Terus dia nanya-nanya barang di situ. Itu apaan tuh? Itu fighting robe. Oh, sebuah armor. Sebuah jubah gitu ya. Armor bisa kita equip. Nah, di sini ada pembicaraan lucu juga nih sebenarnya. Di sini Noah diperkenalkan dengan konsep uang gitu loh. Bahwa nah kan di sini kan ditahankan bahwa apa yang dia ambil itu tidak gimana? Semua tuh ada harganya lah intinya. Apalagi kalau di pasar gitu. Barang itu bisa kita tukar dengan uang gitu kan sebenarnya konsepnya ya. Noah bingung dan dia bertanya kepada Van, money itu apaan sih? Nah ini sebenarnya, wah dia pintar. Kita dikasih 3 pilihan. Pilihan pertama dan kedua ya udah cuma ngejelasin standar. Tapi pilihan ketiga, dengan kita memilih pilihan ketiga yaitu I don't know sorry, kita akan mendapatkan gift bonus fighting rope ini for free dari si abang penjualnya ini. Ini tidak ini ada sesuatu yang tidak kita ketahui kalau kita nggak coba-coba gitu loh. Kecuali kalau kita punya game guide-nya udah tahu deh. Tapi kan tidak ada cue, kita tidak ada clue yang bikin kita langsung tahu bahwa pilihan ketiga adalah pilihan yang paling tepat untuk mendapatkan item secara gratis gitu. Akhirnya dijelasinnya sama si arms dealer ini. Uang tuh adalah bla bla bla. Oke deh, kalau kalian nggak tahu uang itu apa, I'll give you the fighting rope for free, tuh kan, dapat kan gratisan. Ini kalau kita beli sendiri ya ada duit yang kita akan keluarin berarti. Tapi kalau kita pilih pilihan ketiga langsung dapat secara gratis. Thanks Mister, you're great. Terus dicium. Iya. Abangnya gesrek. Iya. How embarrassing katanya. But next time young lady you have to pay with money, alright? Lain kali bayar pakai duit ya. Dia cuma doang lagi. Adalah tanda bahwa dia tidak benar-benar memperhatikan. Oh, dia masih sangat dengan excitement yang sangat tinggi. Noah pun mengunjungi kios berikutnya. Terus akhirnya Van juga ikut nyamperin. Kalau yang tadi adalah toko senjata, yang di sini yang ini kali ini adalah toko item. Nah, ini juga nih mini game yang lucu nih berarti sebenarnya. Di sini Noah dikasih briefing sama si abang tukang jualan item ini, Mr. Supply Dealer. Dan akhirnya kita dikasih tes, mini quiz, mini game. Which item restores your HP the most when you use it? Kita dikasih 4 pilihan, gua kasih tahu aja di sini. Sebagai pemain baru yang benar-benar baru main dari new game, kita nggak akan tahu jawabannya. Setidaknya kita tahu satu jawaban dari sini yaitu healing leaf. Dan itu pasti bukan jawaban yang akan kita tuju karena healing leaf itu menyembuhkan 200 HP. Sedangkan yang ditanya adalah which item apa yang menyembuhkan HP lo sampai maksimum gitu. The most. Healing flower sebenarnya 800 HP nyembuhin HP kita. Cuma di titik ini kita belum ketemu healing flower. Sedangkan life water itu item yang fungsinya bukan naikin HP kita, tapi life water tuh naikin max HP kita sebanyak 16 kalau gue nggak salah. Nah, jawabannya healing berry. Terus
Pokoknya kita dikasih 3 pertanyaan kalau nggak salah. Kalau benar semua kita dapat item yang paling banyak gitu. What does the door of light let you do? Nah, ini jawabannya escape from the dungeon. Oke, ntar tahan dulu di situ. Nih, door of light itu fungsinya yang nomor 3 ini. Kalau yang nomor 2 nih, zip over to a town you've been to, itu door of wind. Door of wind akan punya fungsi itu. Sedangkan pilihan pertama sama pilihan keempat itu pure nonsense aja, nggak ada itu. Wow, Van, you know everything. Alright, then last question. Nah, ini nih aneh banget pertanyaan. What is this supply dealer's name? Tapi setidaknya dari 4 pilihan yang kita yang disuguhkan ke kita ini, kita tahu bahwa Mei itu ada orangnya ya yang di Rim Elm. Lezam itu adalah si survivor yang ada di Hunter Spring. Tetsu adalah orang yang di Rim Elm yang melatih kita bela diri. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Watts, dan itu pasti pilihannya gitu. Bener. Wow, Van, how did you know that? You're so incredible. Terus dikasihlah bonus item di sini. Dapat apa aja gue juga lupa. Mari kita lihat. 10 healing shrooms. Wow, nice. Oh, udah. Oh, udah itu doang ya. Oh, berarti kalau kita cuma jawab 2, berarti kita dapat itu healing shroom juga, tapi nggak sebanyak 10 gitu loh. 10 healing shroom untuk di titik ini udah banyak sekali. Nah, lalu Noah pun masih dengan excitement yang menggebu-gebu, dia mengunjungi toko terakhir di situ, tulisannya in. Ada in, ada out. Enggak sih, beda-beda. Dia juga ikut nanya di sini, in tuh apa sih gitu. Nah, ini dua-duanya sebenarnya pilihan yang benar. A place to sleep, a place to restore HP and MP, itu dua-duanya benar. Intinya adalah kalau kita terluka sangat parah ya, kita daripada menggunakan item-item yang sifatnya nge-heal, kita ke in aja, maka HP MP kita langsung sembuh. Tapi gue sendiri ketika bermain game ini, gue tidak pernah sekalipun tidur di in yang berbayar sih. Pasti gue cari yang gratisan. Maklum, memang sudah sifat dasar dari kecil begini. Pemasukan harus lebih. Waduh, dibahas lagi. Nah, kita masuk ke world map, langsung melipir ke samping. Di situ ada water gate. Nah, ini kalau kita lihat di sini, arusnya sangat deras dan kita nggak bisa nyebrang. Tapi sekarang kita sudah punya water key untuk untuk menutup arus air itu, maka kita pakai. Itulah sebenarnya cuma demi ini fungsi kita pergi ke Mountain Rikuroa, menghidupkan Genesis Tree di situ. Fungsinya cuma buat menutup arus air ini supaya kita bisa nyebrang ke Byron Monastery, itu doang. Panjang banget ya. Misi utama kita dari Rim Elm kan itu, pergilah ke Byron. Tidak semudah itu, Verguso. Ada Watergate. Ini ada treasure chest yang isinya Wind Book 1. Kalau Van udah dapat Fire Book 1 yang bisa melatih dia untuk mengeluarkan Tornado Flame. Nah, kalau Wind Book ini untuk Noah, untuk dia belajar Hyper Art pertamanya, yaitu Frost Breath. Nah, kayak gitu. Nah, ini iseng banget nih gamernya, ngapain dia kesini? Oh iya sih, emang ada item sendiri, ada treasure chest sendiri yang bisa dibuka di setiap koridor ini. Tapi yang jelas ini adalah sebuah koridor yang akan mengarahkan kita menuju ke Zetos Dungeon, tempat ultimate di map yang ini, tempat terakhir untuk kita membinasakan mist yang ada di island yang ini. Island yang ini artinya nanti akan ada island yang lain lagi. Nah, di sini Terra jelasin apa nih gitu. Di balik kabut tebal di sini ada sebuah generator yang memproduksi mist. Lalu di sini Noah jadi punya cita-cita baru. Aku mau menghancurkan mist generator itu supaya mistnya punah dari area ini gitu. Terus Terra bilang slow down, slow aja Wallace Noah, kita belum punya powernya gitu. Meta juga mendukung untuk jangan langsung buru-buru. My power, kata Meta, my power is almost too weak to keep us from succumbing to the mist. Jadi intinya level mereka belum terlalu tinggi di sini. Jadi sebisa mungkin jangan dulu. Tahan. Kita masih butuh kekuatan lebih dari Genesis Tree. Artinya mereka harus menghidupkan beberapa Genesis Tree lagi untuk bisa lebih kuat dari ini, supaya bisa menembus kabut ini. Karena sepertinya ya, monster-monster yang ada di balik kabut ini tuh terlalu kuat untuk dihandle oleh para Raseru kita gitu. Ada Phoenix. Bukan Phoenix yang di X-Men, kalau itu Jean Grey berbahaya sekali. Kalau ini Phoenix adalah sebuah item yang fungsinya untuk menghidupkan kita di battle mode. Kalau kitanya HP-nya habis dan 0, nah kita hidupin pakai Phoenix.
Masuklah kita ke gerbang depan Byron Monastery. Waktu itu janjiannya apa ngomongnya Byron apa Byron sih? Saya dari kecil kebiasaan nyebut Byron, terus sekarang mau pengen sok-sok English jadi Byron. Mereka punya device seperti ini nih. Menyingkirkan mist dengan kipas gitu loh, kipas di bawah. Kaget si penjaga pintunya, hah? I can't believe this. Kalian bisa menembus mist gitu. Surprise dan langsung diajak masuk. Yuk masuk sini, I'll introduce you to everyone at Byron. Aku akan perkenalkan kamu kepada semua orang yang ada di Byron. Wah, dan di sini kita lihat bahwa memang di sini adalah tempat untuk berlatih bela diri oleh para monk yang ada di Byron Monastery ini. Ya kan dia bilang, you really surprised me. Kamu benar-benar mengejutkan saya. Jarang-jarang kita dapat tamu kayak gini. Tapi sekarang mereka lagi latihan tuh. Ntar kalau latihan udah berakhir, saya akan memperkenalkan kamu ke masternya. Namanya Master Zopu tuh yang pakai kuning merah tuh yang lagi berdiri di level. Zopu bilang, stop right there. Good, we seem to have visitors. What a rare treat. Jarang-jarang nih. Oke, latihan hari ini cukup. Kalian sekarang silakan melanjutkan tugas masing-masing. Gitu. Kan benar. Nah, di sini ada dua sosok dengan warna yang kontras sekali, biru dan merah. Yang ntar kita akan kenalan sama satu dari mereka. Well, welcome to Byron Monastery. Now then, let me get a good look at you. Terus mereka disuruh mendekat, di-examine dengan baik-baik oleh Zopu. Oh iya, kalian orang ya gitu, bukan boneka mampang, bukan gitu. I am Noah, ini Van. Good to meet you old man. Agak rude ya. Terus master ini si biru nih kita sebutnya master teacher, kita belum tahu namanya. How dare you call him old gitu. Zopu di sini menenangkan. Oh, dia tidak bermaksud jahat kok gitu. Namanya juga anak goa ya. Kagak ngerti dia sama sopan santun gitu. Konsepnya tuh gitu ceritanya. Paham gua. I see. Van and Noah, how do you do? I am Zopu. Hi Zopu. Terus. Your eyes are keen and you have Seru. Alright then, we welcome you here. Wah gila, tonight we shall have a party in your honor. Begitu menyambut tamu, seisi Byron langsung mau bikin party malamnya guys. Party sampai mabu. Make yourself at Make yourself at home. Lalu mereka disamperin sama si baju merah ini nih, rambut merah juga nih. Nggak tahu dia ngecat di mana. Those things on your arms, are those Seru? Kita dikasih dua pilihan, yes atau no. Karena dua-duanya nggak salah. Gini, gua kasih tahu kenapa. Kan si Songi, namanya Songi itu ya yang merah ya. Dia nanya di sini, itu yang ada di tangan lu itu Seru bukan? Dibilang yes, iya, benar itu Seru. Karena ras Seru kan termasuk bagian dari Seru, tapi ya agak-agak levelnya beda lah. Tapi dibilang no, correct juga, benar juga karena dia bukan Seru biasa tapi ras Seru gitu loh. Jadi dua-duanya jawaban ini tuh sama-sama correct dan kita bebas milih, dan pilihan apapun yang kita pilih nggak akan mempengaruhi cerita juga. Mostly gitu sih, pilihan-pilihan yang dikasih ke kita ini nggak akan terlalu mempengaruhi cerita. Buat lucu-lucuan aja gitu. Emang ya kadang game zaman dulu tuh penuh dengan kelucu-lucuan yang kalau kita pikir sekarang, oh ya ngapain juga dikasih option 2 gitu kalau tidak ada ngaruhnya ke cerita. Tapi ya so nostalgic, ya gitu deh. Nah, songong nih dia nih. I'm Songi, if you have an extra server please let me have it katanya. Terus Noah bilang, aneh banget bang. Aneh lu katanya gitu. Dah, di sini kita punya kuasa untuk menjelajahi Byron Monastery. Kalau kita mau, oh ini ada, baru mau ngomong ada item di situ, nggak kelihatan. Tiba-tiba kalau kita mencet X di situ dapat aja power elixir. Nah ini dia perjumpaan yang dinanti. Kenapa BGM-nya begini sama banget sama Mei? Ya karena ini yang kita temuin ini rambut hijau ini adalah mamanya Mei. Namanya Tante Maya. I'm Maya from Rim Elm. Van, what a good memory. Kayak model-model tante rempong gini nih Maya nih. Tapi emang aslinya energinya nggak habis-habis nih emang Maya nih. I'm impressed. You are still so young. Di sini Noah juga jadi kenalan sama Maya. Maya bilang, ketika Master Zopu bilang ada yang namanya Van datang, aku langsung buru-buru. Aku tahu itu pasti kamu. Gitu. Kamu mirip dengan ayahmu waktu ayahmu masih muda katanya. Di sini kayak si Maya nih kayak ngomong terus nggak habis-habis gitu, kayak gua sekarang lah yang ngomong terus gitu. Tidak menyisakan space untuk Van untuk merespon maupun Noah untuk menimpali gitu. Ngomong nggak terus. Oh, mau kayak rempong. Aduh, abis ini gua mau masak dulu nih. Sorry ya, ini gua iya tuh kan.
aku harus siapin untuk persiapan party nanti malam. Jadi aku pergi dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi kata Maya gitu. There are so many things I want to ask you, but ya gitu. Gua aja tidak sehiperaktif beliau, jadi mohon maaf. I want you to tell me about yourself and about your village. Di sini bahkan nanti gue inget nih, Noah akan bilang, wow, dia berenergi sekali. Gue bahkan nggak bisa sempet ngomong gitu. So that's Maya, the one you've been looking for. What energy tuh kan bener? What energy she has? I couldn't get a word in. Jadi diceritakan di situ bahwa Maya memang segitu entusiastiknya dan segitu energetiknya. Dan that concludes the episode for today. Ya, emang udah durasinya juga. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Jadi intinya di sini akhirnya petualangan berlanjut dan akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan di mana Van diutus dari Rim Elm, yaitu untuk ke Byron Monastery dan ketemu dengan Maya untuk mencari tahu sebenarnya Maya nih sekarang keadaannya gimana, masih hidup atau tidak. Dan ternyata masih hidup dan sehat-sehat walafiat aja di Byron Monastery. Sepertinya dia dijaga dengan sangat baik oleh para monk yang ada di Byron Monastery. Stay di sini dulu guys. Maksudnya sampai di sini dulu, tetap stay dan jangan kemana-mana karena petualangan masih sangat panjang. Di sini kesannya kayak wah akhirnya misi tercapai, tapi justru setelah dari sini banyak misi-misi lain dan cerita-cerita ini akan berlanjut sampai panjang. Ada konflik yang muncul, ada resolusinya, ada konflik lagi, tapi seperti apa nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.